Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Pada hari ini kita sudah mulai di materi yang baru, yaitu mengenai teks proposal. Teks proposal ini sangat penting untuk kalian pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan memerlukan bagaimana caranya membuat proposal. Teks proposal itu adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Kegunaan proposal yaitu sebagai bentuk pengajuan, bentuk permohonan, dan bentuk penawaran. Untuk apa proposal itu dibuat? Proposal dibuat agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Jadi, proposal itu tidak hanya untuk meminta dana saja, tapi untuk memohonkan izin pelaksanaan juga kita harus menggunakan proposal. Oleh karena itu, proposal harus dibuat secara teratur dengan sistematika yang baik dan bahasa yang baik dan benar. Apa saja jenis-jenis proposal berdasarkan isi dan tujuan? Yang pertama adalah proposal kegiatan. Jika kita akan mengadakan sebuah kegiatan, kita memerlukan izin dan mungkin memerlukan dana tambahan. Contoh dari kegiatan misalnya seminar, perayaan hari besar, kegiatan lomba, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah proposal bisnis atau usaha. Jika kita mempunyai bisnis atau usaha, kita akan menawarkan produk atau jasa, atau juga ingin menawarkan kerja sama bisnis, kita juga harus mengajukan proposal. Jadi ini bisa berbentuk penawaran dan juga bentuknya bisa penawaran produk atau penawaran kerja sama. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Jika kita akan melaksanakan penelitian, kita perlu memohonkan izin untuk pelaksanaan penelitian tersebut. Jika penelitiannya memerlukan dana yang sangat besar, kita memerlukan proposal untuk meminta sponsor menambahkan dana penelitian kita. Yang keempat adalah proposal proyek. Proposal proyek ini jika kita akan membangun sebuah bangunan atau membangun sebuah usaha baru. Kita harus membuat proposal yang meyakinkan supaya disetujui izin membuat bangunan tersebut atau juga mendapatkan dana untuk membangun sebuah bangunan. Misalnya akan membangun masjid, panti asuhan, itu memerlukan dana dari orang lain sehingga kita harus membuat proposal yang bisa meyakinkan orang lain. Yang berikutnya adalah jenis proposal berdasarkan formatnya. Jadi berdasarkan formatnya ada 3 jenis proposal, yaitu proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Yang sangat disarankan adalah proposal formal. Karena proposal formal ini proposalnya resmi dan baku, menampilkan 3 bagian utama yakni pendahuluan, isi, dan data pelengkap. Jadi semua bagian itu lengkap ada dalam proposal formal. Yang kedua, proposal semi formal. Jenis proposal ini tidak selengkap proposal formal, namun masih menggunakan format yang bersifat baku. Jadi mungkin tidak selengkap, sistematikanya tidak selengkap dalam proposal formal, tapi masih bisa disebut baku. Yang ketiga adalah proposal non formal. Jenis proposal yang non formal ini tidak terlalu resmi dan baku. Umumnya disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Mungkin kalian pernah melihat ada surat pengajuan untuk izin atau untuk meminta dana, tapi dalam bentuk surat 1 lembar.
itu masuk ke dalam proposal non formal. Jadi sebaiknya jika kalian ingin proposal kalian disetujui, kalian membuat proposal jenis formal karena itu adalah yang resmi dan baku dan menampilkan bagian-bagian proposal secara lengkap. Yang berikutnya adalah sistematika proposal. Proposal itu memiliki sistematika yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Jadi bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya setiap lembaga itu memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usulan. Jadi yang pertama yang menentukan sistematika proposal adalah jenis kegiatan dan juga lembaga yang dituju. Biasanya yang sangat berpengaruh itu adalah jenis kegiatan atau tujuannya. Kalau kita ingin meminta dana, berarti dalam sistematikanya itu harus ada rencana anggaran, harus dicantumkan. Kalau misalnya hanya meminta izin saja, itu mungkin tidak perlu dicantumkan. Itu berdasarkan tujuannya. Dan jenis kegiatan, misalnya kalau kegiatannya, proposalnya itu proposal penelitian yang tidak memerlukan dana terlalu besar dan tidak meminta untuk bantuan dana, kita tidak perlu memasukkan rencana anggaran. Karena hanya minta izin saja. Kalau misalnya proposal kegiatan dan pembangunan proyek yang memerlukan dana yang besar dan meminta bantuan, kita harus memasukkan rencana anggaran. Seperti itu maksudnya. Ini salah satu contoh dari sistematika proposal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua perumusan masalah, tiga tujuan penelitian, empat manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan, daftar pustaka, dan lampiran. Kita lihat, ini juga proposal penelitian, tapi berbeda dengan yang tadi. Makanya, sistematika proposal itu disebut bersifat fleksibel, karena ada beberapa versi yang berbeda-beda, tapi intinya tetap sama. Kita lihat yang ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sebagainya. Dan semua itu intinya sama. Ada bagian-bagian yang harus ada dan bagian-bagian yang mungkin tidak selalu ada dalam setiap proposal. Yang berikutnya ini sistematika proposal kegiatan. Silakan kalian bandingkan dengan proposal penelitian yang tadi. Apa saja yang tidak ada dalam proposal penelitian, dalam proposal kegiatan, dan apa saja yang sama dalam proposal penelitian dan kegiatan. Dalam proposal kegiatan yang membedakannya itu, kita lihat adanya target kegiatan, lalu di situ ada pesertanya siapa, ada anggaran dana, dan di dalam proposal kegiatan tidak ada daftar pustaka seperti di penelitian. Kalau penelitian kan mengambil sumber-sumber bacaan sehingga harus memasukkan daftar pustaka. Nanti kalian silakan dianalisis. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama pernyataan argumentatif, yang kedua adalah pernyataan persuasif, yang ketiga kata-kata teknis, yang keempat kata kerja tindakan, yang kelima kata pendefinisian, kata perincian, kata keakanan, dan kata denotatif. Pernyataan argumentatif adalah pernyataan yang mengandung opini atau pendapat. Argumen akan lebih meyakinkan jika disertai dengan alasan. Suatu alasan seringkali menggunakan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu.
Yang dimaksud dengan pernyataan persuasif adalah menggugah penerima proposal untuk menerima ajuan dalam proposal tersebut. Contoh kalimat persuasif dalam proposal, untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Ini adalah kalimat persuasif yang maksudnya menggugah penerima proposal untuk menerima ajuan dalam proposal itu. Jadi kita berusaha mengajak atau membujuk penerima proposal untuk mengizinkan atau bahkan memberi bantuan moral maupun materinya kepada kita sebagai pengaju proposal. Yang berikutnya adalah kata teknis. Seperti yang sudah dibahas di setiap teks, bahwa kata teknis itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan tulisan kita. Kata teknis dalam penelitian, ya contohnya seperti ini. Ada abstrak, analisis data, hipotesis, instrumen, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kata teknis yang berkaitan dengan penelitian. Ini contoh dari kata teknis penelitian tentang pendidikan. Dan jadi kalau ini contoh kata teknis dalam proposal penelitian pendidikan, sehingga kata teknisnya seperti ini. Kalau kegiatannya itu berproyek atau juga membuat acara, itu akan berbeda lagi kata teknis. Yang berikutnya adalah kata tindakan. Menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Dalam metode penelitian itu pasti ada kata-kata tindakan yang contohnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, atau dalam proposal kegiatan juga mungkin saja ada kata-kata tindakan yang dimasukkan di dalam kalimat-kalimat proposal. Yang berikutnya adalah kata pendefinisian. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Kalau dalam proposal penelitian jelas ada pendefinisian. Kalau di dalam proposal kegiatan, bisa saja ada ketika akan mendefinisikan tentang suatu istilah yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan Sumpah Pemuda. Definisi dari Sumpah Pemuda itu apa? Pasti ada adalah yaitu yakni merupakan. Yang berikutnya adalah kata perincian. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Merinci. Seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Yang berikutnya adalah kata keakanan. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Ini adalah kata-kata yang sering ada di dalam proposal-proposal. Misalnya diharapkan kegiatan ini akan berhasil, diharapkan Bapak dan Ibu dapat membantu secara material maupun moral, atau direncanakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin misalnya. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana. Kan usulan, rencana berarti baru akan dilaksanakan. Sehingga sudah pasti akan menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, belum dilaksanakan tapi akan dilaksanakan. Yang berikutnya adalah kata denotatif atau lugas. Menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif atau juga disebut kata-kata yang bermakna nyata, makna sebenarnya. Tidak mungkin sebuah proposal menggunakan makna-makna konotatif. Karena hal ini penting sekali kita harus menggunakan kata denotatif atau lugas untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Kalian bisa bayangkan kalau sebuah proposal dibuat dengan kalimat-kalimat konotatif yang sangat puitis, mungkin maknanya akan berbeda-beda, sehingga proposal sangat jelas menggunakan kata denotatif atau lugas.
Yang berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal dari segi kebahasaan. Kalian harus memperhatikan keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata, kebakuan ejaan dan tanda baca. Ini selalu harus kalian perhatikan dalam setiap teks. Kalimat itu harus efektif. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang kalimat efektif ya. Pemilihan katanya harus tepat dan ingat kebakuan ejaan dan tanda baca. Baca kembali puebinya dan juga jangan lupa sering-sering buka kamus besar bahasa Indonesia. Kalian harus sudah mendownloadnya untuk disimpan di dalam telepon genggam kalian supaya setiap kalian ingin mengecek tentang kosakata bahasa Indonesia itu kalian tinggal buka HP dan ketik katanya ada atau tidak. Itu tidak terlalu besar filenya, jadi kalian bisa mendownloadnya untuk kepentingan kalian sendiri supaya perbendaharaan kosakata kalian itu semakin banyak. Demikianlah yang bisa Ibu jelaskan tentang teks proposal. Nanti kalian akan mengawali pembelajaran proposal ini dengan menganalisis sebuah teks proposal, lalu diakhiri dengan pembuatan proposal. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.